ya, termasuk yang alhamdulillah tumbuh. Nah, jadi pikiran kita ya harus, oh zamannya BPJS, bagaimana BPJS? Jangan kita musuhin BPJS sama BPJS program pemerintah ya. Kita harus bisa istilahnya dalam tanda kutip dilamar menjadi apotek BPJS, berarti apoteknya harus performanya bagus, memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh BPJS. Jadi harus seefisien mungkin. Harganya Pak, loh, kalau harganya seperti kita yang efisien supaya tetap bisa melakukan. Bagaimana cara efisiennya? Digital transformation adalah bagian dari solusi, ya, sehingga Anda bisa menghemat, bisa cost efisiensi, sehingga Anda apoteknya masih punya gain, punya margin yang masih cukup tebal. Karena zaman sudah berubah ya. Nanti kalau zamannya sudah BPJS sudah di mana-mana, jadi ya harus kita ikuti. Saya sebagai pimpinan IAI karena itu program pemerintah ya apa boleh buat, harus kita yang pinter supaya dilamar oleh BPJS ya. Bahwa kita berusaha supaya dengan BPJS juga mendapatkan margin yang cukup, itu kita pernah berusaha pada masa yang lalu, di mana di situ ada biaya pelayan kefarmasian dengan faktor-faktor yang masih insya Allah cukup untuk apotek itu hidup dengan baik. Nah, itu BPJS. Tapi jangan lupa pasar-pasar yang lain ini Anda kerjain, pasar OTC, pasar food supplement ya, itu keuntungannya lebih besar. Kemudian pasar medical devices, ya itu. Terus jangan mau terkungkung kalau wilayah apoteknya hanya dulu kan wilayah saya, misalnya kalau saya di jalan ini, saya sekarang sedang di sekretariat IAI di Tomang. Wilayah saya kan biasanya hanya radius di sini. Dengan digital transformation, pasien saya bisa dari Banten, pasien saya bisa dari Bekasi, pasien saya bisa dari Yogyakarta dan lain sebagainya karena menarik gitu. Nah, silahkan. Termasuk kalau Anda mau bergabung dengan seperti yang sekarang, MOS ini kan apotek belum bisa bergabung ya dengan MOS ya. Sekarang sudah ada sekitar 122 ratusan lebih, mungkin sudah 200. Apalagi adalah pelanggannya boleh milih apoteknya, bukan ditentukan oleh MOS-nya. Saya yang nggak setuju itu kalau pelanggannya nggak boleh milih. Kalau ini kan pelanggannya milih. Saya milih apoteker Nurul Falah ini, apoteker Nurul Falah ikut MOS. Saya sama Pak Nurul Falah. Nah, itu misalnya salah satunya dengan cara begitu ya. Jadi jangan kurang akal kalau kita ini sebagai entrepreneur apotek ya mesti itu tadi dari gosok gigi pagi sampai gosok gigi besok selanjutnya itu continuous improvement di semua bidang improvement, bagaimana supaya pelanggannya tetap engage sama kita, supaya trafficnya tetap banyak, bagaimana supaya marginnya juga tetap cukup, bagaimana cost efisiensi terjadi, dan bagaimana karyawan itu juga bersama-sama menyenangkan pelanggan ya, itu yang harus jadi pola pikirnya harus pola pikir pengusaha, pola pikir entrepreneur ya. Di samping kalau jadi apoteker ya praktek kefarmasiannya dimainkan untuk supaya orang tertarik ya. Jadi kita bedanya dengan apotek yang milik pengusaha, oh kita punya ilmu kefarmasian yang bisa menarik pelanggan. Begitu Pak Pri. Terima kasih Pak Nurul. Pak Pre, boleh saya tambahkan Pak Pre? Ya, silakan Pak Patrick. Mungkin ya memang BPJS akan menjadi tantangan buat para apotek-apotek. Tapi yang juga mesti dilihat adalah tadi juga yang saya dapatkan dari Pak Nurul, apoteker juga harus bisa memahami opportunity yang ada di bisnis kesehatan saat ini. Di mana kita tahu bahwa konsultasi melalui aplikasi kesehatan, pembelian obat secara online, ini meningkat sangat besar. Ya, jadi memang satu hal kita ada tantangan di BPJS, tapi kita juga mesti melihat bisnis opportunity di tempat lain. Ya, jadi yang saya harapkan di sini apoteker juga bisa menangkap opportunity itu, tidak hanya melihat tantangan yang ada, sehingga kita juga siap untuk bisa melayani pelanggan secara online. Ya, terima kasih Pak Patrick tambahannya. Jadi memang online ini salah satu alternatif yang bisa dilakukan. Nah, ini pertanyaan lanjutan nih buat Pak Timotius, masih ada tentang EMOS, Pak. Pertanyaan EMOS ini ada yang bertanya, mengapa EMOS tidak ada di rumah sakit? Atau betul begitu ya, Pak ya? Jadi ini dari Apoteker Herina, mengapa sistem EMOS tidak ada untuk rumah sakit? Ya, pertama satu, kemudian yang kedua dari Apoteker Herlina, kalau menggunakan aplikasi EMOS, bagaimana sistem pengiriman barang dapat dijamin kualitas dan keamanannya hingga tiba di outlet, sekalipun outletnya daerah terpencil. Kemudian, bagaimana dengan salesman? Apakah dengan adanya EMOS,
akan mengurangi rasa tanggung jawab kepada outlet karena berkurangnya hubungan dan kunjungan. Nah, ini kira-kira dengan itu apa yang bisa dijawab, Pak? Yang pertama rumah sakit, yang dua dengan EMOS ini pengiriman dan nggak ada salesman ini kontaknya hubungannya akan seperti apa? Bapak Ibu, untuk EMOS, apakah EMOS itu bisa dipakai oleh rumah sakit? EMOS bisa dipakai oleh rumah sakit, Bapak Ibu. Kami juga punya banyak, tadi 17.000 pelanggan yang tadi saya sampaikan, itu bagian di dalamnya itu adalah rumah sakit juga. Tapi memang kami baru melayani rumah sakit swasta. Jadi kalau rumah sakit pemerintah memang kita belum. Tapi kalau rumah sakit swasta bisa menjadi pelanggan EMOS. Nah, kemudian berikutnya lagi, masalah pengiriman. Kalau pengiriman, kami, tadi saya sempat jawab juga di chatting ya, jadi percayakanlah kepada Enceval ya, kami sudah punya pengalaman distribusi 47 tahun ya, melakukan pekerjaan mendistribusikan produk kepada pelanggan-pelanggan kami, jadi pasti kita akan jaga. Nah, beberapa tempat yang wilayahnya cukup jauh, memang distribusinya kita dibantu oleh beberapa perusahaan pengiriman barang. Nah, tapi dari sisi kami, kalaupun Bapak Ibu ketika beli barang dari kami, dalam hal ini Enceval, Bapak Ibu menemukan pengiriman barang kami packagingnya kurang oke, kita sangat berterima kasih bila Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada kami sehingga tim operasional kami bisa memperbaiki proses-proses yang ada. Jadi inputan Bapak Ibu itu akan menjadi berharga karena tentunya kita tahu ya, karena kita kirim obat kita ingin kualitasnya tetap baik sampai sebenarnya kalau bicara obat kan bukan hanya sampai di tempatnya Bapak Ibu. Ya, di tempatnya Bapak Ibu adalah transit time-nya kan. Perlu ada satu proses lagi karena Bapak Ibu pun punya tanggung jawab menjaga produk obat tersebut masih dalam kemasan yang baik untuk bisa diberikan kepada pelanggan. Ya, jadi tentunya Bapak Ibu tidak bisa menjaga itu kalau dari pengiriman distribusi saja sudah tidak oke. Ya, jadi concern dari sisi distribusinya tentunya itu menjadi tanggung jawab kami sebagai distributor, tapi Bapak Ibu juga punya tanggung jawab untuk menjaga barang tersebut agar konsumer akhir ketika menerima produk tersebut dalam kondisi yang baik. Nah, kemudian tadi concern ketiga adalah berkaitan dengan salesman. Jadi begini, memang benar proses dari sisi salesman yang kalau kita lihat ke depannya dengan konteks industrinya ini sudah mature gitu ya. Artinya industri mature, semua orang sudah terbiasa membeli produk-produk distributor secara online. Nah, pada saat maturity itu terjadi, maka kita melihat bahwa fungsi dari salesman untuk produk-produk yang fast moving, tentunya dia akan sedikit banyak beralih tugas. Kenapa? Karena produk-produk yang ada demand-nya, semua apotek bisa melakukan transaksi sendiri lewat aplikasi online. Dalam hal ini EMOS. Tentunya nanti juga ada beberapa aplikasi yang lain. Nah, kemudian apakah dengan demikian salesman tidak akan ada di pasar? Saya sebagai bagian dari proses penciptaan EMOS, saya melihatnya begini. Saya kok tidak percaya bahwa kita bisa 100% mengeluarkan salesman dari proses ini. Kenapa? Karena produk-produk kita atau dari sisi prinsipal tetap berinovasi menciptakan produk-produk baru. Nah, dalam konteks produk-produk baru, tentunya masih membutuhkan salesman-salesman untuk datang memperkenalkan produk tersebut. Jadi fungsi salesman itu akan bergeser ke arah memperkenalkan produk-produk yang memang masih perlu didorong agar bisa jalan atau mengenalkan produk-produk baru. Nah, itu yang akan terjadi. Kemudian ada lagi hal yang lain. Hal yang lain yang cukup penting adalah apa? Barang-barang retur. Produk-produk kan kita sebagai manufacturer, kami juga termasuk dari sisi distribusi, pengennya kita ketika kita mendistribusi barang, tidak ada barang retur. Tapi kan kenyataan di lapangan, tetap aja ada produk yang tidak bergerak, mau expired, mau nggak mau mesti direturkan. Ya, nah, itu juga terjadi sehingga masih tetap perlu diurus ya agar prosesnya bisa berjalan. Tadi juga ada permintaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di dalam setting bahwa kenapa di EMOS tidak ada menu retur. Memang kami sedang menyiapkan ya nanti ke depan memang di EMOS pun kita akan menambahkan menu di mana orang bisa memberikan usulan bahwa produk ini kami mau returkan sehingga bisa diproses oleh PBF yang bekerja sama dengan EMOS. Nah, jadi mengurus produk retur yang menjadi satu bagian. Dan satu lagi adalah saya percaya bahwa bisnis berjalan karena ada relasi antara kami sebagai distributor dengan Bapak Ibu semua sebagai apotek. Nah, proses relasional ini menurut saya juga masih menjadi tugas dari manusia. Memang kita hidup di sebuah masa di mana perubahan teknologi itu begitu luar biasa. Tapi apakah teknologi langsung bisa menggantikan kita manusia dari sisi relasi?
kayaknya masih jauh. Jadi menurut saya masih tetap dibutuhkan kehadiran manusia di dalam proses itu. Ya, terima kasih Pak Timo. Jadi meskipun online, hubungan manusia tetap dibutuhkan. Ini tidak terasa kita waktunya sudah mendekati akhir. Jadi pada kesempatan terakhir ini kami beri kesempatan kepada setiap pembicara, singkat saja kira-kira pesan terakhir atau take home message-nya apa. Kita mulai dari Pak Nurul, kemudian Pak Timo, Pak Made, dan diakhiri Pak Patrick. Silakan Pak Nurul, take home message singkat, padat buat sejawat apoteker yang di session ini. Terima kasih. Sejawatku, para apoteker yang saya banggakan dan saya cintai, transformasi digital tidak dapat dihindari. Suka atau tidak, perubahan akan terjadi dan Anda bisa memilih untuk meresponnya atau tertinggal di belakangnya. Ya. Kemudian yang kedua, transformasi digital melibatkan perubahan mendasar dan menyeluruh. Ini adalah penyusunan ulang cara perusahaan bekerja. Jadi continuous improvement harus dilakukan. Baca buku macam-macam kalau perlu gitu ya, supaya ini yang terkait ini, saya bukunya Marketing 4.0, The Power of Digital Marketing, transformasi digital dan kelincahan bisnis ya, langganan majalah yang memang cocok untuk itu ya, ini bukan endorse tapi memang mau presentasi aja saya butuh buku itu gitu ya. Kemudian transformasi digital tidak hanya soal teknologi, transformasi digital juga mengenai strategi, proses, budaya, tingkah laku, dan terutama sumber daya manusia ya. Jadi sumber daya manusia juga disiapkan untuk transformasi digital, seperti pembicara terdahulu, pembicara yang lalu juga mengatakan bahwa SDM tidak boleh ditinggalkan, karena untuk jadi full 100% teknologi kalau di bisnis apotek memang betul masih cukup jauh. Akhirnya, sahabat sekalian, bisnis lama akan usang ya. Oleh karena itu kita harus bikin strategi interesting untuk yang sekarang ya, untuk daya tarik pasien-pasien Anda. Terima kasih Pak Priagusta. Terima kasih Pak Nurul, cukup inspiratif. Monggo sekarang Pak Timo, singkat, padat, disampaikan sejawat apoteker yang masih bergabung dengan kita. Masih sekitar 2000-an ini Pak. Ya, saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan Pak Nurul, bahwa proses digitalisasi proses digitalisasi adalah bagian yang tidak menjadi opsional, tapi menjadi bagian penting dari perubahan bisnis apotek ke depan. Dan saya percaya, Bapak Ibu semua yang ada sekitar 2000-an orang yang hadir di dalam seminar online hari ini, Bapak Ibu lah pribadi-pribadi yang akan bersama-sama untuk melakukan transformasi perubahan. Ingat Bapak Ibu bahwa perubahan itu membutuhkan agen-agen perubahan, dan Bapak Ibu adalah orangnya. Yang tersulit di dalam proses ini bukan hanya masalah digitalnya, bukan hanya masalah teknologinya, tapi kita berurusan dengan manusia-manusia yang ada. Tidak semua orang dengan cepat dan mudah untuk berubah. Nah, kita yang ada di dalam proses, kita yang mesti tetap persisten, kita yang tetap konsisten, kita melihat ke depan bahwa masa itu akan datang. Nah, ketika kita menyiapkan diri kita, tentunya karena kita bisa berubah, kita akan tetap bisa eksis di dalam proses-proses yang ada ke depan. Terima kasih Bapak Ibu, sukses untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Timo. Selanjutnya Pak Made, silahkan singkat, padat. Terima kasih Pak Patrick. Masker dibuka boleh Pak Made, biar lebih jelas. Bisnis apotek kita, yuk teman-teman bisnis apotek, kita tetap optimis bahwa channel apotek tetap dibutuhkan dalam pelayanan ke masyarakat karena merupakan ujung tombak. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola apotek untuk bertransformasi di era digital ini. Semoga kita sukses bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Made. Terakhir Pak Patrick, monggo. Terima kasih Pak Pre. Oke, sore Bapak Ibu apoteker di seluruh Indonesia. Ya, kita semua sudah pahamin bahwa di Indonesia sudah terjadi perubahan perilaku masyarakat
dalam bertransaksi maupun melakukan konsumsi baik maupun vitamin ataupun obat-obatan yang lain ya. Jadi saya berharap apoteker pada seluruh Bapak Ibu apoteker sebagai agen perubahan ya, sehingga mampu untuk membawa apoteknya beradaptasi, melakukan perubahan agar bisnisnya tetap relevan untuk kebutuhan konsumen. Ya, sehingga bisnis kita bisa terus tumbuh berkesinambungan secara jangka panjang. Ya, kita harapkan Bapak Ibu semua dari Bapak apoteker dapat memberikan layanan tidak hanya dari sisi physical offline, tapi kita juga bisa beralih bertransformasi secara digital. Oke, sukses buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Patrick. Sejawat sekalian, tidak terasa kita sudah di ujung acara ini. Mungkin yang bisa kita sarikan dari pembicara-pembicara yang cukup ahli dan inspiratif tadi, bahwa bisnis apotek akan terus ada. Dan karena itu kebutuhan. Hanya kita sebagai apoteker harus pandai-pandai mengelolanya, melihat perubahan zamannya seperti apa, perubahan trends online-nya seperti apa. Nah, kalau itu kita bisa ikuti terus, maka bisnis apotek ini akan terus bisa bertahan dengan baik dan menjadi kebanggaan kita sebagai seorang apoteker. Karena namanya apoteker kan dari apotek. Jadi itu kira-kira yang kita bisa ambil dari seminar ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di seminar yang lain. Terima kasih kepada Pak Nurul, Pak Timo, Pak Patrick, Pak Made yang sudah menjadi pembicara di seminar online ke-61 ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kita tutup acara seminar online 61 ini. Terima kasih semuanya. Belum punya sistem stok dan transaksi di apotek? Atau kesulitan pakai sistem apotek saat ini? Sekarang ada sistem apotek yang memudahkan transaksi dan persediaan produk di apotek Anda. Gunakan sistem MOSPOS yang pastinya terjangkau, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan apotek Anda. MOSPOS dilengkapi dengan fitur yang sesuai kebutuhan apotek, mudah digunakan, dan terhubung dengan beberapa aplikasi kesehatan. Yuk berlangganan sistem MOSPOS untuk kemudahan apotek Anda. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemateri yang telah membagikan ilmunya dan sangat bermanfaat bagi kami semua. Tak lupa juga ucapan terima kasih kami sampaikan untuk moderator yang telah memandu acara sampai dengan selesai. Sejawat apoteker dipersilahkan untuk melanjutkan kegiatan dengan mengisi post-test melalui tahapan sebagai berikut. Masuk login ke akun webinar, klik event yang diikuti. Pilih event dan klik ikuti tes. Jawab pertanyaannya sampai nilai 80. Jika belum mencapai batas minimal, silahkan ulangi sebanyak 5 kali. Tunggu penyaluran SKP-nya. Jika telah disalurkan, klaim SKP dengan klik tombol klaim SKP. Dengan berakhirnya seminar online kita yang ke-61, kami seluruh jajaran panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraannya. Tetap jaga kesehatan, semangat untuk melakukan aktivitas, terus berinovasi. Gali potensi lebih dalam, tingkatkan kompetensi diri untuk kemanfaatan yang besar bagi masyarakat Indonesia. Salam sehat apoteker Indonesia, sampai berjumpa di seminar online berikutnya.